Pak, sebelumnya untuk perkenalan Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa dan jabatannya di Departemen Hubungan Internasional UI sebagai apa Pak? Oke, saya Agung Nurwijoyo, selaku dosen hubungan internasional di program sarjana reguler Departemen HI FISIP UI. Kalau untuk Bapak sendiri selaku akademis HI Pak, memandang pertempuran konflik senjata Hamas dan Israel dari pekan lalu hari Sabtu gimana Pak pandangan Bapak? Ya, pertama saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas lewat operasi Badai Al-Aqsa ini sebagai bentuk respon ya atas kekerasan struktural yang selama ini diterima oleh orang-orang Palestina di kota Gaza. Nah, tentu misalkan ada masalah akses yang tertutup, ya kan. Blokade Gaza itu bicara masalah juga mereka tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia dan seterusnya, sehingga muncul satu keputusan untuk melakukan perlawanan seperti itu. Nah, yang terlihat ya kekagetan serangan di waktu hari Sabtu pagi itu yang berbalas sekarang dengan serangan brutal yang juga dilakukan oleh Israel. Jadi di satu sisi kita melihat ada semacam aksi kekerasan yang terkoordinasi dengan baik yang dilakukan oleh Hamas, tapi di sisi yang lain juga itu sebagai bentuk respon atas kekerasan struktural yang dilakukan oleh Israel, yang sekarang justru Israel sangat membabi buta untuk melakukan serangan atau perang terhadap Hamas di wilayah Gaza. Nah, yang membedakan mungkin antara perang sekarang dengan perang-perang sebelumnya adalah pertama kita bisa melihat kekuatan dari sisi Hamas sendiri yang ternyata jauh lebih masif dibandingkan yang kalau sebelum-sebelumnya adalah roket-roket umumnya adalah hasil rakitan, tapi sekarang juga mendapatkan suplai misalkan dari Iran seperti itu. Dan operasi sekarang ini kan juga satu hal yang menarik nih, karena juga mengingat ini adalah waktu yang agak bersamaan dengan peringatan Yom Kippur gitu ya, di perang tahun 73. Nah, yang perang yang dilakukan sekarang operasinya adalah dilakukan tidak hanya lewat serangan-serangan udara via roket dari kota Gaza ke wilayah selatan Israel, di wilayah kota-kota Israel lainnya, tapi juga dilakukan dengan berbagai manuver yang lain. Contoh menggunakan paragliding misalkan. Yang kedua lewat laut pun dilakukan, dan yang juga nggak kalah penting untuk kemudian dilihat sebagai satu strategi yang berbeda dari sebelumnya adalah menembus perbatasan. Menembus perbatasan darat itu sebelumnya tidak pernah dilakukan sehingga masuk ke wilayah selatan Palestina. Dan satu hal lain yang sebenarnya juga kita perlu dipahami ketika tadi kita bilang bahwa ini adalah bentuk perlawanan, biasanya Hamas itu melakukan serangan ada titik kulminasinya. Ya, titik kulminasi yang kita bisa lihat adalah kita selalu melihat isu red line, isu penambahan atas settlement pemukiman Israel itu menjadi satu hal yang cukup sensitif buat Hamas. Nah, kita lihat dalam beberapa hari terakhir sebelum kejadian operasi itu dilakukan, ada berbagai macam bentuk provokasi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi Israel di Yerusalem. Nah, seperti hal yang kita pahami bahwa bagi Hamas isu Yerusalem adalah red line. Nah, itu yang memberikan satu pemantik yang cukup kuat ya dengan berbagai macam kekerasan struktural yang sudah terjadi sana.